Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang wakaf dan ibtida. Menurut saya ya, pembelajaran atau pemahaman mengenai wakaf dan ibtida itu sangat penting ya teman-teman. Karena jika kita salah saja ketika membaca Al-Quran, kemudian berhenti di wakaf yang salah, maka bisa saja kita itu merusak makna Al-Quran. Jadi di dalam mukadimahnya Ibnu Al-Jazari juga mengatakan bahwasanya setelah kita mengetahui hak-haknya huruf, kita juga perlu dan penting untuk mengetahui tempatnya wakaf. Jadi wakaf ini penting banget ya teman-teman. Jadi jangan disepelekan pembelajaran atau pemahaman tentang wakaf dan ibtida. Jadi kenapa ya wakaf ini dipelajari belakangan di bab terakhir. Jadi setelah kemarin kita belajar tentang banyak ya tentang tajwid, sifatul huruf, makharijul huruf dan lain sebagainya, kita juga penting dan perlu untuk mempelajari wakaf dan ibtida. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kurang-kurangnya itu 3 subjudul ya teman-teman, 3 bab lah. Yang pertama itu tentang kategori wakaf. Yang kedua itu tanda-tanda wakaf di dalam mushaf Al-Quran. Dan yang ketiga itu cara wakaf dan ibtida yang baik dan benar. Jadi ketika kita melakukan wakaf, ketika membaca Al-Quran itu nggak sembarangan ya teman-teman. Ada cara-caranya. Nah gimana caranya? Mungkin nanti akan saya bahas di bab yang ketiga. Baik, langsung aja ke pembahasan yang pertama atau bab yang pertama, yaitu kategori-kategori wakaf ya teman-teman. Jadi kategori wakaf ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu berdasarkan pembacanya, yaitu kitanya sendiri ya yang membaca Al-Quran. Dan yang kedua itu berdasarkan makronya atau Al-Qurannya sendiri, teks Al-Qurannya. Yang pertama itu kategori yang pertama itu berdasarkan pembacanya, itu dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Ada 3 jenis. Yang pertama itu wakaf ikhtiari. Wakaf ikhtiari itu maksudnya adalah wakaf yang disengaja, memilih ya. Ikhtiar kan artinya memilih. Nah wakaf ikhtiari itu wakaf yang disengaja. Karena apa? Karena mungkin yang pertama itu kelewatnya telah sempurna, artinya telah sempurna. Jadi kita wakaf di situ teman-teman. Karena kesengajaan, bukan karena kehabisan nafas atau lain sebagainya. Kemudian selanjutnya itu wakaf idtirori. Nah wakaf ini mungkin ya karena kita kehabisan nafas, maka kita wakaf di sini. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Nah, nafas kita habis. Nah, di situ disebut wakaf idtirori karena kita mungkin kehabisan nafas gitu. Kemudian yang ketiga itu wakaf ikhtibari. Wakaf ikhtibari itu biasanya dilakukan oleh guru dan muridnya untuk menguji muridnya. Nah itu kategori yang pertama ya teman-teman, berdasarkan kita sang pembacanya. Ada 3 tadi apa aja? Wakaf ikhtiari, wakaf ikhtibari, dan wakaf idtirori. Nah selanjutnya itu kategori yang kedua, yaitu kategori yang berdasarkan makronya. Nah dalam kategori ini ada 4 jenis wakaf ya teman-teman. Yang pertama itu wakaf tam, yang kedua itu wakaf kafi, yang ketiga wakaf hasan, dan yang keempat itu wakaf qobi. Nah kita akan membahasnya satu-satu ya teman-teman. Yang pertama itu wakaf tam. Wakaf tam adalah wakaf pada ayat yang telah sempurna artinya dan tidak ada lagi hubungan antara dalam segi arti maupun lafadz dengan kalimat atau ayat selanjutnya ya teman-teman. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ketika kita berhenti di kalimat atau di ayat Maliki Yaumiddin, nah di sini disebut wakaf tam ya teman-teman. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi hubungan lafad ataupun arti dengan ayat selanjutnya, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi yang pertama itu kita sedang membahas pujian-pujian ya dari Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, kita itu sedang membahas, maksudnya ayat itu sedang membahas tentang pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya setelah maliki yaumiddin itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tentang membahas tentang penyembahan atau pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ sudah beda lagi ya teman-teman. Jadi wakaf tam adalah wakaf pada ayat yang telah sempurna artinya, namun dan tidak memiliki keterkaitan dalam segi lafadz ataupun makna dengan ayat selanjutnya, teman-teman. Nah, dalam memahami bab ini ya, bab wakaf yang 4 ini, yang tadi tam, kafi, hasan, dan kobi, ada 2 kata kunci yang harus kita pahami ya teman-teman. Yang pertama itu arti dan yang kedua itu lafadz. Nah, 2 kata kunci ini yang membantu kita dalam memahami wakaf-wakaf ini teman-teman. Jadi harus ingat-ingat nih 2 kata kunci ini. Di wakaf tam ini kita itu diwajibkan ya teman-teman untuk berhenti di sini. Nah, jadi kita harus berhenti nih di sini untuk mengambil napas. Gak boleh lanjut karena ini udah tam ya, udah sempurna banget wakafnya nih. Kalau kita lanjut itu kayaknya kesempatan kita mengambil napas kan ini. Jadi kita harus berhenti di sini teman-teman. Nah, selanjutnya adalah wakaf kafi ya teman-teman. Wakaf kafi adalah wakaf pada ayat yang telah sempurna artinya, namun masih memiliki keterkaitan lafadz dengan kalimat atau ayat selanjutnya. Contohnya dalam surat Al-Fatihah aja ya teman-teman yang gampang. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ketika kita berhenti di dalam ayat ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini disebut dengan wakaf kafi ya teman-teman, atau wakaf yang cukup memadai. Kenapa disebut wakaf kafi? Karena secara arti dia tuh telah sempurna ya teman-teman, telah dipahami lah artinya ihdinas siratal mustaqim. Namun dia masih memiliki keterkaitan lafadz dengan ayat selanjutnya, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi sebelumnya membahas sirat, sebelumnya membahas sirat, ayat sebelumnya, ayat selanjutnya juga membahas sirat. Jadi sama-sama membahas sirat. Jadi lafadznya itu masih keterkaitan ya teman-teman. Tapi secara arti dia telah sempurna. Nah, itulah adalah wakaf kafi. Nah, di wakaf kafi ini kita boleh berhenti, boleh juga tidak. Tapi lanjut itu lebih bagus ya teman-teman. Karena belum tam gitu, sebenarnya dia tuh belum terlalu sempurna. Tapi sudah cukup lah, dikatakan cukup. Namanya juga kafi, kafa, cukup gitu. Selanjutnya yang ketiga itu wakaf hasan. Nah, apa sih wakaf hasan? Wakaf hasan adalah wakaf pada ayat yang telah sempurna artinya, namun masih memiliki keterkaitan arti dan lafadz dengan ayat selanjutnya. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah aja ya, yang mudah dihafal gitu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ketika kita berhenti di lafadz wa yuqimunas shalah, nah inilah dikatakan dengan wakaf hasan. Kenapa? Karena dalam segi arti dan lafadz itu masih memiliki keterkaitan dengan
kalimat atau ayat selanjutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi masih kalau di wa yuqimuna shalah itu masih ada terkaitan antara makna dan lafaz. Biasanya kita melakukan wakaf hasan itu karena kehabisan nafas ya teman-teman. Ketika kita merasa nafas kita mau habis, biasanya saya sendiri mencari di atof atau di kalimat sebelum wawu gitu. Kayak oke munas sholah berhenti, kan itu ada wawu lagi ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kita mencari artinya yang telah sempurna gitu. Di arti yang telah sempurna kita stop di situ, kemudian kita melanjutkan membaca. Nah, itulah wakaf hasan ya teman-teman. Di wakaf ini kita masih boleh berhenti, tetapi ibtidaiyahnya mungkin berbeda atau cara memulai bacanya mungkin berbeda dengan wakaf tam dan wakaf kafi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu wakaf qobih ya teman-teman. Nah, dalam namanya juga wakaf qobih ya teman, wakaf yang jelek untuk wakaf di situ. Kenapa? Karena mungkin bisa saja ketika kita wakaf di situ, satu, maknanya tidak sempurna, dan yang kedua merusak makna Al-Quran. Nah, ini yang fatalnya, itu yang merusak makna Al-Quran. Contohnya ya di dalam surat Muhammad ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilah. Nah, ketika kita berhenti di kalimat la ilah, maka artinya ya, ketahuilah sesungguhnya tiada Tuhan. Kan ini fatal banget ya teman-teman. Ateis tiada Tuhan mah. Fa'lam annahu la ilah. Maka kita nggak boleh stop di situ. Itu kobih banget ya, jelek banget guys. Kita nggak boleh stop di situ. Kita harus melanjutkan ayat selanjutnya yang harusnya kita lakukan. Gimana yang harus kita lakukan? Fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nah, di sini sudah tam nih wakafnya nih. Jadi kita boleh mengambil nafas di sini dan boleh berhenti di sini. Jadi wakaf qobih ini adalah wakaf yang jelek ya teman-teman. Jadi kita diusahakan dan emang harusnya nggak boleh stop di sini, nggak boleh stop di wakaf qobih. Nah, jadi itulah ya teman-teman. Kategori yang kedua itu berdasarkan makronya. Jenisnya ada 4 tadi. Wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, dan wakaf qobih. Nah, tadi pembahasan bab yang pertama telah selesai ya teman-teman. Kemudian selanjutnya itu bab yang kedua. Tanda-tanda wakaf di dalam mushaf Al-Quran. Mungkin di pembahasan bab yang kedua ini saya tidak akan menjelaskan banyak atau menjelaskan satu persatu tanda-tanda wakaf di dalam Al-Quran. Mungkin saya akan membagikan slide-nya aja nanti di sini ya. Nanti teman-teman bisa screenshot aja di jeda videonya, terus di screenshot kalau perlu ya. Kalau nggak perlu ya nggak apa-apa. Jadi kalau saya membahas satu persatu mungkin nanti durasi videonya bakal lama ya teman-teman. Mungkin bisa sampai 30 menit. Jadi mungkin bisa lihat sendiri aja slide-nya. Lanjut ke pembahasan atau bab yang ketiga yaitu cara baca. Ya, cara membaca wakaf dan ibtida yang baik dan yang benar ya teman-teman. Baik, yang pertama itu wakaf tam. Nah, bagaimana sih cara membaca wakaf tam? Kalau wakaf tam ya artinya wakafnya telah sempurna. Wakaf yang harus wakaf di situ emang harus wakaf. Sebenarnya nggak boleh lanjut karena itu wakafnya bagus banget wakaf. Kita diberi kesempatan untuk bernafas gitu ya teman-teman. Jadi gimana cara bacanya? Misalkan di dalam surat Al-Fatihah lagi aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di antara kalimat atau ayat maliki yaumiddin kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan di situ kan wakaf tam. Cara bacanya dilanjutkan saja. Nah, kalau wakaf tam mungkin lazim orang mengetahui ya. Cara bacanya mudah lah. Kemudian
Lanjutnya aja wakaf kafi. Nah, wakaf kafi ini cara bacanya boleh lanjut dan boleh berhenti. Contohnya dalam surat Al-Fatihah lagi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu kan wakaf kafi tuh. Di situ kita boleh berhenti, boleh juga lanjut. Kalau lanjut gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, cara wakaf kafi itu gitu ya. Boleh lanjut dan boleh berhenti. Nah, mungkin yang agak berbeda itu di wakaf hasan ya, teman-teman. Yang cara ibtida dan wakafnya itu beda dengan wakaf kafi dan wakaf tam. Contoh di wakaf hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, ketika di wakaf hasan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengulang kembali kalimat sebelumnya ya, teman-teman. Jadi kayak alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Tarik nafas, ulang lagi. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, jadi gitu ya, teman-teman, cara membaca wakaf hasan. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya ya wakaf hasan itu belum dalam segi arti dan lafadznya itu masih memiliki keterkaitan ya, teman-teman. Ya, walaupun dia telah sempurna kalimatnya dan telah dipahami, tapi masih memiliki keterkaitan, makanya cara bacanya harus diulang kembali kalimat sebelumnya. Nah, itu wakaf hasan. Kemudian wakaf qobi. Nah, nih wakaf qobi tuh saya sering menemukan ya, kan ulama itu telah beristihad ya, menciptakan tanda-tanda wakaf agar generasi-generasi selanjutnya itu lebih mudah untuk memahami dan mempelajari Al-Quran. Contohnya tanda wakaf yang bentuknya lam alif. Kalau nggak salah namanya wakful aula ya, lam alif. Nah, di wakaf lam alif ini kan itu kan wakaf qobih ya, teman-teman. Kita tuh nggak boleh wakaf di situ. Tapi kebanyakan nggak tahu ya, memang saya sering menemukan aja gitu, nggak tahu ya. Di orang Indonesia itu kadang suka dilanjut aja, dilabas aja gitu kalau ada wakaf qobih itu. Padahal kan itu jelek wakaf qobih. Mungkin orang tuh mengiranya setiap ada tanda kecil di atas mushaf ya, di atas ayat, itu ditandanya wakaf semua. Kan nggak semuanya wakaf ya, teman-teman. Ada wakaf jaiz, wakaf qobih gitu kan. Ada yang boleh wakaf, boleh enggak. Yang lebih bagus lanjut, lebih bagus berhenti, kan gitu ya, teman-teman. Nah, kalau wakaf qobih itu wakaf yang tandanya ya, ini mah ulama sudah memudahkan kita, ada dikasih tanda. Jadi kita nggak usah lagi menerka-nerka ini ayatnya apa, i'rabnya bagaimana. Nah, ulama telah beristihad untuk kita. Jadi kita harus bersyukur ya, teman-teman. Nah, kalau ada alif lam di situ, kan itu wakaf qobih. Maka yang harus kita lakukan adalah lanjutin aja kalimatnya, teman-teman. Contohnya, apa ya contohnya? Nih contohnya ya, teman-teman, di dalam surat Al-Baqarah ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. Nah, setelah kalimat fil ardi itu ada tanda kecil lam dan alif. Di sini kan wakaf qobih ya, teman-teman. Apa yang harus kita lakukan? Lanjutin aja, teman-teman, sampai wakaf tamat, sampai akhir ayat aja lah. Contohnya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ataupun ketika kita kehabisan nafas ya, teman-teman, diusahakan dilanjutin aja sampai qalu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. Nah, tarik nafas, kemudian lanjut lagi. Qalu innama nahnu muslihun. Nah, jadi gitu ya, teman-teman. Jadi kalau wakaf qobih atau
lam alif itu wakaf qobi tandanya. Jadi jangan di stop di situ teman-teman. Lanjutin aja sampai ayat selanjutnya atau sampai wakaf tam selanjutnya gitu. Kemudian ada juga yang perlu diketahui ya teman-teman, ini penting diketahui. Jadi setiap mushaf antara mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah terkadang tanda wakaf di dalam ayat yang sama itu berbeda. Jadi ayatnya sama tetapi tanda wakafnya berbeda. Contohnya kayak tadi tuh. Bukan tadi sih. Misalkan menemukan itu di ayat yang sama di dalam mushaf standar Indonesia itu wakaf qobi. Sedangkan di standar mushaf Madinah itu wakaf jaiz. Jadi tanda wakaf itu kadang berbeda ya di dalam mushaf standar Indonesia dan mushaf-mushaf lainnya. Mana yang benar? Semuanya benar ya teman-teman. Nggak ada ijtihad yang salah. Jadi kalau yang namanya ijtihad, salahnya juga nilainya itu 1 ya teman. Kalau benar nilainya 2. Jadi yang mana yang harus kita ikuti? Ya ikuti semuanya. Semuanya benar. Jadi mungkin sekian ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam memilih kosakata atau kekeliruan dalam pemahaman saya mohon maaf. Kalau bisa sih kritik lah, kalau beri saran atau dibenarkan kalau memang pemahaman saya melenceng gitu. Karena saya juga manusia ya, tempatnya salah dan dosa. Saya juga masih manusia boy, ya nggak boy? Jadi gitu ya teman-teman, gitu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.